Selamat sore Britama Arena dan kita sudah berada di sesi yang pastinya ditunggu-tunggu. Grand Final MPL Season 3 dan senang sekali saya Clara Mongstar. Dan tentunya saya nggak sendiri bersama panelis-panelis kita yang kece-kece. Yang bikin layar jadi sempit ya. Ada Odi dan juga Volva. Halo guys. Halo. Halo. Opening yang sangat meriah. Apakah matchnya akan semeriah openingnya? Pasti. Pasti. Ada banyak darah yang keluar. Ya tentunya di sini bisa jadi sejarah baru, memang new history sesuai dengan tagline kita, tapi ini bakal menjadi history yang sangat sulit khususnya buat Louvre Esports karena Onyx membabat habis semua yang ada di upper bracket. Tentunya Louvre Esports sendiri sudah mengalami 2-0 waktu pertama. Perjalanan dari Onyx mungkin terbilang mulus, berbeda halnya dengan Louvre Esports yang mereka harus struggling turun ke lower bracket. Padahal kalau kita tahu sendiri, mereka berhasil lolos di posisi keempat di MPL. Tapi sayangnya mereka harus terjegal Onyx Esports di match pertama pembukaan dan kali ini mereka bertemu kembali. Akankah menjadi ajang balas dendam atau ajang pembuktian bagi Onyx Esports? Pasti balas dendam. Mereka pasti mau menunjukkan siapa rajanya yang sebenarnya. Wow. Tapi dari atasnya rajanya Onyx. Berarti nggak balas dendam dong? Iya dong, ini pembuktian Onyx. Di kepalanya lagi demam, Volvo lagi demam. Enggak? Yang pakaiin tadi. Oh ada yang Ada pakai. pakein. Dan memang menarik sekali tentunya ini adalah dua tim terkuat mungkin di Indonesia. Dan sebelum kita mulai atau masuk ke dalam game yang pertama, kita akan saksikan video dari Louvre Esports. Dan seperti yang bakal di pick up sama Iya, jadi masalah duet ke Yor tapi bukan target yang paling tepat. Dancing duetnya ke arah belakang dari Won. Ini mungkin bisa dibilang jadi kesempatan bagus buat jadi ajang pembalasan kita ke Onyx. Dan gua nggak akan nyanyain kesempatan ini. Kita tim pertama yang bisa nyuri poin dari Onyx di regular season kemarin. Boleh tepuk tangannya untuk Louvre Esports. Wow, mereka ingin membuat histori yang baru, sejarah baru tentunya. Tapi walaupun gak baru pun misalnya mereka menang, udah bukan hal yang baru karena Watt pernah menjuarai MPL. Bisa jadi karena kan Wattnya. untuk Marsha sendiri season 1 juara 3. Season 2 juara 2, mungkin season 3 juara 1. Bisa jadi. Makin lama makin naik pangkat, tentunya juga buat Watt di sini kesempatan dia pertama kalinya sebagai player untuk bisa menjuarai MPL selama 2 season gitu kan. Belum ada yang bisa. Dari Onyx juga mereka semuanya merupakan sebuah player yang baru, belum pernah mencapai final bahkan. Ya, betul walaupun di season kedua mereka sudah menjuarai group stage regular. Yap, sangat menarik tentunya Louvre. Mereka struggling dari awal regular season. Tapi sebelum kita masuk ke dalam game lagi, bakal ada video dari Onyx Esports tentunya sebentar lagi. Mungkin yang kalian penasaran ada apa dengan Onyx Esports, seperti apa Onyx Esports. Ini dia video dari Onyx Esports. I think they both same lah, their skills. No, they same lah. I have no idea anything about it. Menurut gue sih kita beda sih soalnya kalau dari pengetahuan sama dari mekanik buat sekarang kita masih paling bagus menurut gue. Kalau di tim kita tuh 5-5-nya jago, kalau tim mereka tuh nggak ada yang jago. Ya kalau sama tim lain sih dia wajar lah bisa menang. Kalau sama kami sih nggak bakal. Kalau juara tanpa sekali kalah sekalipun sih nggak kepikir ya. Cuman pengen nunjukin aja yang sering cucut. Nah tuh, biar mereka diam semua. Menyatakan bahwa Onyx paling hebat lah buat sekarang. Ntar kan fight di lower bracket, yang menang juga paling mentok dapat juara 2 doang. Lebih keras aja dikit ya, lebih keras sedikit aja biar seru nanti di final.
ketika aku menang MPL, memang sudah ada di takdirku untuk menang. Bukan tujuanku untuk menang. Kayak gitu. Di atas langit masih ada Onyx. Itu slogan yang selalu disebut-sebut oleh Onyx Esports. Memang terdengar sedikit sombong, tapi mereka menyombongkan apa yang mereka miliki dan terbukti. Mereka pun ingin membuktikannya di MPL Season 3 ini. Ya. Dengan Volva. Gue suka banget sih kata-katanya Drian, dimana dia bilang, ya kalian akan bagus ketika melawan tim lain, tapi kalau melawan kita, kalian akan kalah. Well, Ya, tentunya 9 kali kemenangan turnamen berturut-turut dari Onyx membuktikan bahwa memang mereka adalah salah satu tim terkuat dan bisa dibilang yang terbaik untuk saat ini di Indonesia yang bakal bisa mewakili MSC juga nantinya di Filipina. Ngomong-ngomong tentang MSC, berarti kita sudah punya 2 wakil dari Indonesia. Iya, tapi- Yang sudah, tapi tetap aja Kenapa? siapa yang mau jadi juara 2? iya tentunya ini bakal menjadi ajang pembuktian pula siapa yang berhak untuk mengangkat piala pula. Dan tentunya perjalanan mereka sangat panjang, gak tiba-tiba mereka muncul di Grand Final tentunya. Bukan sulap, bukan sihir, tapi mereka harus melalui berbagai kualifikasi, babak playoff, dan ini dia hal yang sudah mereka lewati tentu panjang. Walaupun berbeda, Onyx Esports mulus banget. Wow, memang kalau kita lihat Onyx Esports kayak dia bermain dengan santai tapi selalu pada on point. Objektifnya dapat, semuanya dapat, bahkan kemenangannya pun juga dapat. Ya, sedangkan Louvre Esports mereka harus melalui jalan yang sangat berat setelah kalah dari Onyx di hari pertama. Mereka mesti melawan 2-1 semuanya kita lihat di sana. Hanya kemenangan yang perfect pada hari ini dari Aerial Proxy membuktikan juga bahwa Louvre makin hari makin kuat. Jadi ini harusnya timing yang tepat buat mereka melawan Onyx kembali di Grand Final. Dan yang aku takutkan juga Louvre lagi panas-panasnya. Apakah Onyx udah panas? Ya, itu dia. Takutnya karena cooldown terus, Yes. jadi agak terlalu dingin gitu kan. Cukup menarik, Onyx cukup santai, mereka hanya bermain 1 match saja di tiap harinya. Dan hari Ya. ini mereka belum bermain sama sekali. Mungkin mereka pemanasan. Tapi perbedaannya adalah Louvre Esports mereka sudah bertanding dengan sangat baik. Bahkan 2-0 memperlihatkan gameplay yang berbeda pula. Dengan Kido memakai Kagura itu cukup baru, bahkan di MPL ini. Ya, aku setuju banget. Dimana Kido dengan mekaniknya benar-benar bagus. Tapi seperti yang dibilang oleh Max, dia bilang kalau nggak salah, nggak ada yang lebih baik daripada mekaniknya tim Onyx. Wey. Dan itu memang benar Langsung ya, banget. statement. Ya, benar banget. Karena kalau dilihat dari sendiri gimana cara Onyx bisa memenangkan laning mereka yang dari dulu dipasarin sama Volva bahwa laning mereka lemah atau early stage mereka ada sedikit kemasalahan gitu yang bikin mereka mungkin bisa kehilangan 1-2 game. Tapi kalau kita lihat di playoff kali ini belum ada sama sekali kelemahan dari Onyx yang dikeluarkan Wow. dan ini Betul. bakal menjadi masalah besar buat Louvre. Dari panelis nggak bisa melihat kelemahan dari Onyx. Nggak ada celah. Nggak ada celah. Aku juga harus bilang kayak gitu. Memang kalau kita ngeliat Louvre pada saat melawan siapapun terlihat bagus banget. Aero Wolf pun juga begitu. Tapi pada saat melawan Onyx, siapapun seakan kayak Mythic lagi lawan Grandmaster. Wow, perbedaan yang cukup signifikan. Tapi kita sudah membahas Onyx yang tanpa celahnya. Kalau dari Louvre sendiri, poin apa yang bisa kalian dapatkan dari tim merah ini? Seharusnya dari segi draft udah kebaca banget. Di mana Gashen harusnya di-ban. Tapi aku ngerasa Louvre dengan Harit dan juga Kagura yang tadi dimainkan oleh Kido, itu juga bagus. Mekaniknya juga ada karena aku yakin banget Kido salah satu player yang the best mekaniknya. Tapi permasalahannya apakah mereka akan menang? Karena aku nggak yakin kayak Jill bisa bertahan oleh para ganker dari Onyx. Ya, dan Jill juga di sini tapi juga sudah memperlihatkan dia punya kapasitas sebagai player. Leo Mortnya yang berhasil untuk membabat habis 2-0 Aerial Proxy dan masuk ke final sekarang. Ya, tidak terlihat juga kelemahan dari segi Louvre sebenarnya bisa dibilang karena sekarang 5-5-nya sudah dalam posisi paling kuat. Dan gak usah berlama-lama lagi, ternyata game pertama dari Best of 5 Cities Grand Final MPL Season 3 akan dimulai. Britama Arena, are you ready? Wow, semuanya sudah siap tentunya. Dan Ahiro apakah yang akan di-ban oleh Onyx? Ternyata
Kufra. Ya ini mereka tidak memberikan respect band sama sekali untuk cowoknya milik Marsha ataupun juga Harit maupun Gashen yang dimainkan sama Kido. Tapi di sini Diginya lagi-lagi yang dilakukan sama seperti waktu playoff kemarin di hari pertama, langsung di-ban sama Onyx Esports. Dan Onyx kayaknya selalu nge-ban Kufra deh, kayak dia benci banget dengan Kufra. Semua gamenya hampir ada Kufra. Well, mungkin Kufra adalah hero yang cukup menyusahkan, apalagi kita tahu ganking dari Onyx Esports yang begitu kuat. Dengan adanya Kufra tentu bisa dipatahkan, tapi Grok menjadi pilihan pertama bagi Onyx Esports. Cukup menarik, early-nya akan sulit sekali untuk Louvre Esports seharusnya. Ya, aku setuju banget sih. Tapi dengan adanya Grok, mereka bisa main di jungle, mereka bisa kontes di Golden Buff. Tapi permasalahannya adalah apakah Kaja akan digunakan? Karena Kaja terlepas, Kimi pun juga begitu. Ya, tapi tampaknya ini bisa jadi Kaja Lunox seharusnya untuk Louvre Esports. Ataupun juga Kaja Harit. Harit kita tahu sekarang dengan zaman Force yang sudah agak di-nerf, mesti butuh bantuan inisiator untuk bisa melengkapkan dia punya damage. Dan Harit sudah di-lock, masih shadow pick dengan Tamus. Ya, Tamus akankah di-pick untuk secepat ini? Terlalu cepat, tapi kalau mereka udah pede dengan gameplaynya, harusnya nggak apa-apa. Mereka tinggal, aku ngerasa kayak tinggal tankernya aja, harusnya satu tanker diambil sekarang oleh Louvre. Ya. Harusnya last pick dari phase pertama ini mesti ngambil tank karena kalau enggak pilihan tanknya itu sedikit sekali Chow sudah diambil. Begitu pula juga dengan Grok. Mungkin mereka bisa ngambil Akai untuk saat ini ataupun juga Minotaur yang kita tahu Marsha itu udah benar-benar gadangannya banget. Ya kurang lebih dengan bahasa praktisnya sudah ada 3 tanker atau support yang di-ban oleh kedua tim. Jadi otomatis ditambah 2 tanker yang diambil oleh Onyx artinya sudah sedikit sekali. Mungkin Lolita bisa diambil sekarang. Lolita, tapi kalau Akai sendiri akan terlihat agak sulit karena di sini ada Grok. Ketika dia ingin melakukan inisiasi, apapun bisa dipatahkan. Barir dari Grok itu sangat menyusahkan, tapi Lolita betul sekali Volva. Lolita menjadi pilihan lagi bagi Louvre Esports. Teringat kembali pada game pertama saat Louvre Esports melawan Aerowolf. Ya memang kalau kita lihat Lolita di sini berfungsi untuk menghindari banyak banget skill yang dimiliki oleh Lunox dan juga skill-skill yang dilontarkan oleh Kaija sendiri. Karena dia takutnya diculik dengan gampang, makanya dia butuh Lolita dan dia butuh AOE atau crowd control yang Dominant Blast-nya bisa membantu Harit untuk maju ke depan dengan leluasa. Tentunya bisa menjadi backup pula. Betul. Apalagi barir dari Lolita juga sangat kuat, tapi sudah ada band dari Onyx Esports. Band ketiga ada Kimi. Louvre Esports membuang Lapu. Ya kayaknya untuk fighternya dipaksa untuk bisa mengambil Leomord dari Onyx Esports supaya dia bisa mendapatkan counternya. Di sini sudah ada Kaja dan Grok juga. Tamus mengcounter 3 hero tersebut. Dan pilihan fighternya itu memang minim sekali sekarang saat ini. Onyx mau nggak mau tampaknya dipaksa untuk mengambil Leomord dan mungkin satu lagi di sini dia butuh satu damager antara Cloud or Gashen mungkin buat Onyx. Untuk Onyx, Gashen aku nggak tahu. Mungkin Jennifer bisa digunakan untuk fighter. Jennifer Esmeralda masih terbuka untuk fighter-fighter dari Onyx. Permasalahannya Louvre mau main apa? Minotaur oke juga, crowd controlnya bagus juga. Ini udah kombonya sih. Udah kombonya memang, tapi mereka nggak punya stun yang pasti gitu loh. Kecuali dari seorang Lolita. Hanya Lolita mungkin yang bisa diandalkan, tapi mungkin Louvre Esports ingin mengulang kembali permainan mereka di game sebelumnya. Minotaur yang ditarik dengan Kaja, lalu ada Lolita dengan Dominus Blast-nya, tapi pilihan Onyx Esports begitu menarik dengan adanya Kari. Gak bakal ada yang bisa untuk menghalau Grok nantinya tentu dengan true damage-nya karena Kari sudah berada di tangan Onyx. Ya mungkin seperti yang Audi mention di mana mereka tinggal memilih Leomord dan juga Kari ini bagus juga sebenarnya. Mereka bisa ngatur jarak, jadi mereka punya 3 core di mana 2-nya di belakang, 1-nya di lini depan. Mereka bisa ngatur posisi bergantian untuk mentransfer damage tanpa terkena semuanya. Permasalahannya bisa nggak mereka menghindari Harit? Karena Harit dengan zaman force-nya ditambah Inferno yang dibuka oleh seorang Tamus, itu akan mendobrak semuanya. Mereka tidak punya crowd control dari Onyx Esports, dari tanker-tankernya. Ya, apalagi kombonya tampaknya terakhir last pick bakal menjadi Cloud juga untuk Louvre Esports. Ini benar-benar draft yang mereka lakukan di game pertama. Tepat sekali. Untuk melawan Aerowolf Proxy dan mereka benar-benar berhasil untuk comeback di game tersebut. Perbedaannya adalah Kido memakai Gashen, bukan memakai Harit. Quick prediction saja langsung, Volva. Aku suka sih draftnya Louvre, jadi aku pilih Onyx. Oh iya, alasannya kok gitu. Alasan dan pilihannya nggak nyambung, tapi nggak apa-apa. Volva dengan Onyx-nya. Odi? Marsha No Mercy, Louvre Esports. Marsha No Mercy, Louvre Esports satu pilihan dari panelis. Boleh minta suaranya, Duitama, are you ready?
Onyx Esports mana suaranya? Wow, Louvre mana suaranya? Kita langsung saja masuk ke dalam game pertama dari Best of 5 Series. Silakan caster kita sudah ada. Pasta juga KB, take it away. Sekali lagi berita Arena, mana suaranya? Wow. Wow, Grand Final Akhirnya Best ya. of 5. Akhirnya. Walaupun bisa dibilang ini salah satu poin yang paling penting. Karena Betul. biasanya pemenang di poin pertama memiliki mental yang lebih stabil ketimbang lawannya. Ya, apalagi kalau kita lihat di sini Onyx Esports benar-benar dalam performa yang sangat baik. Mereka tidak tersingkirkan dari upper bracket dan ini harusnya ngebuat mereka semakin pede untuk mendapatkan game pertama. Mainnya lebih sedikit, staminanya lebih siap tentunya. Mental juga Karena mungkin. mereka hari ini nggak bermain sama sekali dibandingkan sama kita barusan lihat di sini Louvre. Walaupun mereka menang 2-0, tapi seenggaknya mereka hari ini sudah menggunakan tenaga mereka di awal hari ini untuk Grand Final di hari terakhir. Ya betul sekali, inilah dia Grand Final babak pertama dari Best of 5 Series yang sudah kita tunggu-tunggu. Here we go, Britama Arena, minta tepuk tangannya. Ini dia game pertama dari Best of 5 Series antara Onyx dan juga Louvre Esports. Siapa yang bakal mengukir sejarah baru mengingat kedua tim sudah pernah bertemu di babak Grand Final di Piala Presiden. Betul sekali, terlebih dari mereka belum pernah ada yang mengangkat piala MPL season sendiri. Betul, udah pasti siapapun juaranya ini akan mengukir sejarah baru. Tapi kalau di sini Louvre bisa menang, berapapun skornya, mereka berhasil membalaskan dendam yang selama ini mereka pendam. Betul sekali, terlebih masih belum ada yang memecahkan win streak dari Onyx juga. Betul. Kalau bahaya seandainya MPL ini mereka masih mengangkat piala, ini adalah win streak ke-10 mereka. Betul, karena ini selama ini mereka memenangkan 9 kali turnamen. Baik itu online ataupun LAN event seperti ini, mereka sudah mengantongi 9 trofi. Kita tinggal menunggu apakah MPL akan menjadi trofi ke-10 untuk season ketiga bagi tim Onyx Esports. Betul sekali, dan tentunya sudah memasuki menit pertama, masih bermain dengan sangat sabar, anti-match, tidak mau terburu-buru. Gold buff di area top lane masih belum disentuh sama sekali, tapi kali ini kita bisa melihat pelan-pelan dari kedua sisi. Onyx Esports ingin menguasai semuanya. Gold buff di bawah diambil oleh Sasa, dan bahkan melihat adanya Jill yang masih terlalu jauh dari area bottom lane. Betul, sementara di top lane udah mulai di-secure gold buff yang ada di atas. Ada Leomord, Lunox, dan juga Grok yang udah mulai mendekati area gold buff atau kelomang yang ada di arah top lane. Oh no, mereka ngamanin semua gold buffnya. Ini bakal jadi bahaya untuk Louvre Esports di early game. Mereka kehilangan momentumnya untuk mendapatkan pundi-pundi gold. Tapi dari sisi level, kita bisa melihat sendiri, Kido sudah memiliki level 4-nya. Zaman Force siap digunakan kapanpun. Betul. Thor juga siap karena dia sedikit lagi mendapatkan ultimate-nya. Ini bahaya banget, Louvre udah mempersiapkan setup untuk mendapatkan beberapa pick off di arah mid lane. Mid lane-nya bakal dalam ancaman kali ini. Udil kayaknya bakal mundur begitu saja, tapi masih ada order. Mencoba untuk bertahan, Zaman Force dikeluarkan. Kido masih mencoba untuk mundur, dikejar begitu saja dengan Hero, tapi ternyata Kido masih punya absorb damage yang cukup tinggi. Yap. Asa. Sayang banget di sini Psycho belum ada judgment-nya dia. Kalau tadi ada judgment ini bakal beredar Watchers dan Restoran Beyond mendapatkan posisi terbaik. Dan Kido datang dari arah belakang lebih untuk Onyx Esports. 2 poin langsung diamankan begitu saja kali ini. Dan Kido datang membantu Sasa. Sedikit terhimpit posisinya, tapi ada Watt yang menjaga Kido di area mid lane. Tapi lihat dari belakang anti-match baru datang, namun dia harus kembali lagi karena ternyata masih belum terlalu cukup kuat. Tapi Zaman Force keluar lagi, Kido dia masih bisa bertahan. Chrono Dash kanan dan kiri, namun belum menemukan target yang maksimal. Udil masih dalam keadaan order dan masih percaya diri di depan mid lane sana. Konsisten banget dalam melakukan war di arah mid lane. Kedua tim gak ada yang mau ngelepas posisinya masing-masing, tapi Onyx lebih diunggulkan untuk mendapatkan 2 pick off ke arah Louvre. Oke, Turtle kali ini sudah mulai dikuasai oleh Leomord. Posisinya cukup baik, tapi kita bisa kali ini langsung dia hanya Watchers mundur ke belakang. Cukup sekarat, namun Louvre berhasil mengamankan 1 buah objektif Turtle di menit yang ketiga. Ya, pas kira tadi bakal ngambil karena Groknya tiba-tiba maju ke depan sana dan melakukan charge, tapi di atas masih dilihat dari seorang Watt. Anti-match harus pulang ke belakang, belum ada pick off yang berhasil diamankan oleh Louvre. Dia belum memecahkan telurnya sama sekali, Gavin. Belum sama sekali, Louvre belum mendapatkan 1 poin pun, tapi dia cukup stabil kali ini. Dia kembali lagi ke jalannya, dia ngambil semua gold buff yang ingin dia dapatkan. Namun kita bisa melihat juga Kido bakal memiliki level yang lebih unggul kali ini daripada, Udil udah level 6 bahkan. Betul. Kita nggak melihat sama sekali. Cepet banget. Masih di mid lane, dia nggak mau bergerak sama sekali ke lane lainnya untuk melakukan ganking. Ini dibutuhkan beberapa rotasi untuk memberikan pressure ke arah jungle, karena beberapa kali kita lihat di sini permainan Onyx dan Louvre ketika mereka terhimpit, mereka bakal melakukan permainan yang sangat agresif, KB. Dan teamfight-nya selalu di mid lane. Betul. Itu yang cukup unik ya. 2 kali momen tadi ya. Betul sekali, semuanya datang hanya untuk teamfight di mid lane.
Dan bottom lane kali ini di arah sungai. Hanya sekedar intip-intip manja, Kido sudah dalam posisi yang sangat baik. Satu orang belum terlihat, tapi Drian di top lane. Mengintip sudah, blender kah? Oh enggak rasanya. Kayaknya nggak bakal dipaksa sih. Nggak bakal Tapi bottom lane agresif banget. Tapi kali ini langsung mundur begitu saja. Sasa bakal dikejar. Zaman Force keluarkan. Aegis pun sudah up. Tapi Sasa masih menghindar dengan mental step-nya. Wow! Kido berhasil mendapatkan last poin pertama. Tapi kita bisa melihat Anti-Match dari top lane. Masih dikejar. Dan ternyata gak bakal bisa mendapatkan Watt karena masih ada mirror image di sana. Ya hampir aja di sini. Untung Leomordnya nggak bener-bener trigger banget buat ngedapetin tambahan poin bagi tim Onyx. Dan kali ini Lovre sudah mendapatkan satu poin tambahannya di arah mid lane kali ini. Setup dari seorang Marsha maju ke depan sana. Adrian masih bisa regroup dan mundur ke arah yang sangat safe. Belum ada pick off yang dilakukan untuk kedua tim lagi kali ini. Wow, immune 2 kali ya. Minon Fury, Numenon Blast, semuanya dinikah tapi Psycho kali ini masih punya flicker mundur ke belakang. Psycho, karena Judgment tentunya cukup berbahaya dan masih bisa selamat. Namun Anti-Match, dia harus top lane mencoba untuk mendapatkan objektif cukup berbahaya dan dia harus mundur. Dan keputusannya bijak banget untuk seorang Leomord yang mundur karena dia udah gak ready untuk Phantom State-nya. Jadi dia bakal set up dulu posisinya, mengamankan. Walaupun di atas itu HP turretnya udah bener-bener menggemaskan banget. Tinggal 1 hit doang. Betul banget. Mid lane set up, Yor. Sedikit menghalangi Udil tapi masih ada shield dari seorang Yor kali ini. Minotaur datang dari arah sebelah atas. Halo, tapi ternyata Zaman Force masuk begitu saja. Kido mundur ke arah belakang tapi tidak menuju ke arah turret yang pertama. Oh my god, Psycho. Berhasil terpick up. One man down. Dari Onyx Esports. Tidak ada kill sama sekali bahkan Chill. Hampir saja terpick up dan West. Dia terpick up begitu saja. 1-1 threat pick up sementara di arah bottom lane. Well, Kido berhasil mengamankan satu buah turret sama halnya seperti di top lane, tapi lihat Anti-Match, dia masih cukup konsisten bersama dengan Udil di arah mid lane. Dia ambil semua objektifnya, 2 melawan 1. Yor datang dengan charge tapi masih ada shield juga, apakah bakal dihajar? No, cukup beresiko karena di belakangnya masih ada Watt, tapi Chaos Ultimate digunakan. Yor, Numenon Blast dipaksa. Oh, Yor masih ke belakang, Zaman Force dari Kido. Apakah Kido? Udil masih punya Force, dan ternyata order. Pembalasan dendam. Oh, gagal ternyata. Killing spree, 3 man down kali ini bakal ditiba Judgment oleh Psycho, tapi ditarik dari Marsha. Minon blink out, masih blink out. Minon Fury, oh gagal rupanya. Kali ini gagal. Teman-temannya di Louvre Esports. 3 man down, bahkan 4 man down dari tim Louvre dan gak kasih kesempatan sama sekali untuk Louvre untuk mengontrol area war di mid lane. One nice play dari Onyx Esports. Wow, ini kayak rapi banget. Setupnya canggih. Melihat Udil juga memasakkan Chaos Ultimate-nya langsung ke arah Yor. Ini benar-benar tidak terduga. Kita bisa lihat replaynya di sini. Numenon Blast sudah di set up. Tapi sebelum Numenon Blast-nya... Padahal tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi. Zaman Force keluar. Tapi masih ada order. Dan bahkan Phantom State kali ini yang didorong langsung sama Anti-Match dan Well charge-nya gila sih. Well charge-nya gila banget. Combo yang dimasukin, fall up yang dilakukan benar-benar rapi. Dan ingat, mereka bertarung 4 lawan 1 tanpa adanya Sasa karena Sasa fokus melakukan split push di area bottom lane. Betul sekali. Dan ini yang bakal jadi bahaya karena Sasanya gak ada yang nge-gank. Gak ada yang nge-shutdown farming. Ini mimpi buruk karena yang dia gunakan adalah seorang carry. Kalau terlalu banyak dikasih space farm ini bahaya banget. Dan lihat perbedaan levelnya. Watt, Sasa, beda 2 level. KB juga boleh lihat different networknya. 6.000 different network KB. Ini cukup mengerikan sih. Di menit yang ke-7 tentunya Anti-Match masih terus melakukan push di arah top lane. Coba untuk membuka vision tentunya dari teman-teman Onyx Esports Louvre. Coba untuk setup ulang. Mereka butuh combo yang mereka butuhkan seperti game sebelumnya. Betul banget. Dan ada beberapa item yang udah diselesaikan juga oleh tim Louvre Esports. Nah, so ada Demon Hunter Sword kali ini coba untuk menyusul gold yang tertinggal. Lihat, yang dilakukan sama Onyx untuk nge-secure turret bawahnya bener-bener rapi banget. Jungle-nya dijagain. Gak dikasih space sama sekali, tapi kayaknya Louvre sedikit melakukan pancingan untuk war, namun mereka regroup begitu saja. Ini tinggal outer turretnya tinggal yang ada di top lane. Betul. Sebelum mereka menuju ke arah ini bahaya banget. Ini bakal bahaya banget. Karena lihat, dari tadi Anti-Match betul-betul menguasai top lane-nya. Kali ini mungkin bakal diganggu, Anti-Match bakal... Gak boleh kepancing sini. Ini gak boleh kepancing keluar dari base terlalu jauh. Karena bahaya banget kalau misalkan Louvre war di luar base dan mereka kalah. Iya bisa dibilang terpick off cukup banyak, malah bahaya banget buat Louvre Esports. Dan ini kemungkinan besarnya Onyx betul-betul maksain untuk Lord selanjutnya. 30 detik lagi sebelum Lord, Kido mendapatkan level 10-nya. Namun ini yang bakal bahaya, kalau dia nggak punya buff, untuk nge-spam Chrono Dash bakal jadi minim. Dan kayaknya Onyx main sabar, mereka pengen coba pick off 1 hero point dari Louvre, lalu mereka bakal mengamankan Lord mungkin. Well, itu mungkin bakal jadi jawaban, tapi Anti-Match di barah atas kali ini bakal... Udah mulai ditoel-toel ya. Coba untuk dihajar kayaknya nggak cukup akrab ya dengan Anti-Match secara top lane, kayak harus pulang kali ini Anti-Match. Betul, ini udah di setup sebenarnya, udah mulai di scout tapi belum ada inisiasi lebih lanjut. Mid lane sudah cukup ramai kali ini. Jill melempar gearnya menuju ke arah jungle, tapi Lolita langsung menuju ke arah turret yang kedua. Sasa
Coba untuk mendapatkan objektifnya kali ini. Bahaya banget. Berlangsung, Marsha menunggu rage momentumnya. Regroup, Rian. dia regroup lagi. Yap, regroup dapat buff tentunya bakal jadi bonus. Dan kali ini masih dilanjutkan begitu saja oleh Onyx. Apakah mereka ingin set up lagi di kontes kah? Marsha. Tinggal dikit lagi, nanti di bakal reset kena lordnya. tiga, begitu saja di One reset sama sama Force. Phantom Split. Wow. Yang kena 3. Dan Secret ke arah belakang. Oh my god. Masih Dua hilang KB. daripada seorang Udil di arah belakang. Sasa bakal tumpah dan 3. Kido tersisa sendirian di depan. Tapi Udil sudah melihat keadaan Oh, double point. mimpi Dari buruk. ultimate. Rian mencoba mencari Kidonya. Serpas father. Kido terjebak. Oh, nggak bisa masih ada Business Order. Masih ada Business Order. Wow, wipe out. Baik Udil kali ini. Dan wipe out sebagai bonusnya. Untuk Onyx Esports. Pancingan Lordnya benar-benar sukses yang dilakukan sama Onyx Esports. Bahkan mereka melakukan reset tadi KB. Wow, mereka mereset Lordnya sebelum disamperin sama Lovre. Begitu melihat ada 4 pemain Lovre masuk, mereka langsung mereset Lord dan memancing war di arah tengah sungai. Betul sekali, dan lihat damage dari Udil. Lihat damage dari Udil. Ini benar-benar dihalau. Level 12 kami. Level 12 dan bahkan Jill mencoba untuk melakukan serangan agresif. Coba untuk mengusir tapi lihat masih cukup strong dengan permainan ordernya. Well. Ini mimpi buruk sepertinya untuk Lovre. Mereka tertinggal cukup jauh, 12-3. Dari beberapa statistik mereka udah kalah banget. Mereka kalah dari segi objektif turret, mereka kalah dari segi poinnya, mereka kalah dari segi network. Dari beberapa statistik ini mereka sangat-sangat sulit untuk melakukan comeback di momen ini. Bahkan kalaupun mau melakukan comeback, ini mungkin bakal di-drag ke permainan 18 menit lebih sih. Menunggu tentunya Wattnya juga sudah memiliki item. Dan bahkan kalau melihat yang sekarang Golden Star mungkin akan dimiliki oleh Watt. Namun kalau dari KB berbeda kayak dia lebih butuh Wind of Nature sih. Untuk menghindari damage yang berlebih dari anti-mage. Karena dari tadi anti-mage-nya ngincar ke arah belakang. Betul. Dia Phantom Split, dia nungguin momentum ketika Wattnya muncul dengan Blazing Duet. Dan dia langsung ngincar benar-benar ke arah Wattnya. Sebenarnya Lovre dari tadi berusaha buat ngambil backline, yaitu dari Sasa yang berusaha untuk mereka pick off. Tapi Sasa selalu berada di posisi yang sangat jauh dijangkau dari Lovre. Tadi barusan kena sih karena Numenon Blast, tapi Ya, itu mungkin- butuh flicker juga. Jadi 2 menit ke depan mungkin Impact baru Udah mulai kelihatan kali ini Drian membuka visionnya menuju ke arah top lane. Divine Judgment. Judgment-nya connect mengenai Yor kali ini dia masih bisa selamat, tapi datang begitu saja anti-match dengan Phantom State-nya. Shield digunakan tapi terlalu di belakang dan Minion Fury-nya tidak keluar dengan begitu bagus. Oh my god, 1 tukar 1 kali ini masih bertarung Drian. Berusaha untuk menyelamatkan diri tapi Jill di sini Inferno yang sudah mulai keluar. Yor cukup sekarat darahnya bakal dikejar sama seorang Udil. Dihajar langsung, masih bisa menyelamatkan diri ternyata dan Jill langsung melakukan backup menuju Oh, ini ke arah bahaya, sini ini dan bahaya. dikejar. Langsung Ke arah jungle, masih bisa selamatkah? Shield dikeluarkan kali ini Yor. Tinggal 2 hit dan 1 more hit dan yes, di take down begitu saja. What a nice play. Ternyata masih bisa selamat dari Udilnya. 2 melawan 1 dan masih bisa bertahan. Cukup mengejutkan dari Udil, dia main chaosnya doang. Dia belum ngeluarin dari order brilliance-nya. Mungkin dia nungguin Kido ngeluarin Zaman Force lebih dahulu tadi. Tapi momentumnya belum dapat kali ini. Karena tarik ulur yang dilakukan sama Onyx bener-bener rapi banget gak? Bener gila sih. Dia tahu kapan harus maju, dia tahu kapan harus mundur, mereka tahu mekanik skill mereka seperti apa. Dan itu mungkin yang harus dikerjakan sebagai PR dari Lovre Esports. Yap, dan bahkan untuk men-take down anti-match ini kayak butuh banyak banget source skill yang keluar. Dia bahkan udah level 14, makin dengki lagi. Watt masih berusaha untuk mendapatkan item-item yang dia butuhkan. Sebuah team fight barusan masih belum cukup untuk Lovre Esports sepertinya. Betul banget, pancingan Lord berikutnya mungkin. Pancingan mungkin bakal di-reset begitu saja, langsung cabut lagi. Rian menunggu momentum, Divine Judgment, Karayor, God lagi didapatkan oleh Udin di belakang, Castle digunakan oleh Marsha. Double point begitu saja menyusul, barrier digunakan. Barriernya bagus banget. Langsung ada Zaman Force, Chrono Dash, dan berpisah daripada pasukan Lovre Esports kali ini. Onyx, mereka mungkin akan komit ke area Lordnya. Ini udah pasti gak bakal digangguin lagi. Setup dari Lovre buat gangguin Lordnya gagal, karena lagi-lagi itu hanya sekedar bait. Yap. Itu hanya umpan doang. Enggak, ini komit. Ini mereka bakal langsung sih. Onyx Esports akan mengamankan Lord yang pertama di menit ke-12. Tapi Psycho mengganggu. Tiba Jasmine akan begitu saja, tapi One masih bisa mundur. Mirani masih bisa. Ada well charge, bariernya. Jill nggak bisa pulang. Lari begitu saja dengan sprintnya dan masih bisa bertahan kali ini. Ya pas saya kira di situ Jill bakal digoyang di jungle, tapi ternyata enggak. Dia masih punya jalan lain untuk pulang ke arah base-nya. Masih bisa sprint untungnya di momentum terakhir. Onyx Esports, mereka berada di atas angin. Lord yang pertama akan bergerak ke arah mid lane. Apakah mereka bisa memanfaatkan Lord kali ini? Harusnya bisa sih, harusnya bisa. Oh, Psycho
Dikejar sama Unforce begitu saja, masih ada flicker, Minon Fury-nya. Oh, di backup sama Drian. Lancar sekali dua. Apa bakal kena Psycho memang, tapi Legendary dapat mencolok di daerah belakang, langsung ada ultimate begitu saja. Dikejar sama Anti. Oh, Yor. Dalam ancaman, bakal ada Blazing. Yor. Masih bisa bertahan. Yor, down. Unstoppable dari Anti-Match dan Lordnya ngamuk langsung 1, 2, 3 kebong. 3 hilang. Langsung hilang begitu saja dan 3 hero begitu saja. Lufra. Oh, Jasmine connect. Monster kill. Dari Anti-Match. Psycho memang tumbang, tapi wipe out. Dan game pertama menjadi milik Onyx Esports. What a nice play dari tim Onyx Esports. Oh, 3-0. Itu tangan 3-0 kan? Tangan 3-0. Tangan 3-0. Waduh. Wow. Rian dari awal udah gini-gini nih. Apakah ini akan mengulang seperti season 2? Grand finalnya sangat cepat, 3-0. Ini nggak ngerti lagi sih. Kalau seandainya memang benar 3-0, ini akan mengerikan sekali untuk Onyx. Dan sebelum yang game yang kedua akan kita lanjutkan, tentunya kita akan langsung lempar ke panelis kita. Ada Mongstar, Odi, dan juga Volman. Silakan. Onyx Esports masih memegang game pertama tanpa ampun. Perfect play by Onyx Esports bisa dibilang. Bener banget.